Assalamualaikum, hello everyone, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi nih bersama aku Nelly. Seperti biasa ya, aku bakalan bikin sebuah video. Dan video kali ini berjudul Indonesia menang telak, Jokowi bawa hadiah 507 triliun dari IMF dan juga Uni Eropa. Wah, ini menang telak apa nih? Apa dulu nih ya? Oke teman-teman, tapi buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya mampir channel aku, kasih banyak, aku doain semua teman-temannya, semoga semua teman-teman diberikan rezeki yang melimpah, kesehatan juga, panjangkan umurnya. Oke, langsung aja dulu kita lihat ya video kali ini. Indonesia menang telak, kita play. Tapi sore hari ini saya senang hilirisasi ini apapun. Wah, ini hilirisasi ya. Teruskan. Untuk video originalnya teman-teman mampir aja di Captain Channel. BTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, Iya, apapun benar-benar IMF ini kita teruskan. Kalau kita lihat hilirisasi ya, tapi itu kerennya Bapak Presiden Jokowi langsung menolak tegas. yang saya sampaikan 1,1 miliar dalam nilainya ini seluruh produk turunan nikel 2014 2015 ke sana kita ekspor bahan mentah hanya menghasilkan 2,1 miliar US dollar. Kita bukan 1 triliun. Setelah hilirisasi jadi 510 triliun. Wow. Number one, Indonesia is certainly not asking for Pertama, Indonesia tidak, and bisa it teman-teman is baca ya, not, uh, tidak lemah, dan sekarang weak, Indonesia it ini is nggak not lemah ya, facing balance of payment issues. nggak It is ada isu certainly not a pelemahan. country that needs a loan. It's a country Jelas that is Indonesia ini dealing with its bukan own satu issues and negara yang which butuh has, pinjaman gitu good, ya. Good policy in place and good discipline when it comes to budget. So no. Disiplin yang baik Jokowi lah. ungkap RI ketiban durian runtuh 507 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan Indonesia ketiban durian runtuh sebesar 33,8 miliar US dollar atau sekitar 507 triliun rupiah asumsi kurs 15.000 rupiah per US dollar pada 2022 lalu. Presiden Jokowi menyebut durian runtuh ini tak lain karena Indonesia melakukan hilirisasi mineral mentah, khususnya nikel di dalam negeri. Nilai ekspor nikel ini naik lebih 10 kali lipat dibandingkan sebelum Indonesia fokus menjalankan program hilirisasi dan melarang ekspor biji nikel, di mana RI hanya memperoleh 2,1 miliar US dollar. Wow, Kalau benar-benar kita lihat ini untuk seluruh signifikan produk naiknya turunan nikel, dari tidak hanya besi 2,1 baja, menjadi saya dulu 1,1 bilion 507. US dollar. Wow. Ini seluruh produk turunan nikel 2014 sampai 2015. Ke sana kita ekspor barang mentah hanya menghasilkan 2,1 bilion US dollar, kurang lebih 31 triliun rupiah. Setelah hilirisasi menjadi 510 triliun rupiah, dari nikel kembali lagi dari 2,1 bilion Wow. US dollar melompat menjadi 33,8 bilion US dollar. Berarti melompatnya berapa kali? Tutur Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada pengukuhan Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia masa bakti 2023 sampai Bapak Erick 2028 di Grand Ballroom Hotel Kempinski Indonesia Jakarta, Senin 31 Juli 2023. Ini baru beberapa turunan saja. Nanti kalau berkembang ke turunan lainnya, Bapak Ibu bisa bayangkan berapa angka yang muncul. Dan ini baru nikel imbuhnya. Presiden Jokowi juga menyebut bahwa pemerintah pantang Ini baru mundur soal nikel. hilirisasi meskipun dunia bertubi-tubi menyerang Indonesia, Ya. seperti digugat Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia Kita WTO selalu hingga diserang. dikritik Dana Moneter Internasional IMF. Oleh Melalui sebab itu, politik ini. hilirisasi ini apapun harus kita teruskan. Meskipun kita digugat oleh WTO, meskipun kita diberikan peringatan oleh IMF, apapun barang ini harus kita teruskan, tegasnya. Presiden menjelaskan, Tegas banget. dengan hilirisasi, maka ini bisa mendorong Indonesia untuk menjadi negara maju pada 2040 sampai 2045. Jadi sore ini saya bicara mengenai hilirisasi, karena menurut saya ada dua hal penting yang menyebabkan kita bisa melompat menjadi negara maju. Pertama, pengembangan SDM karena bonus demografi yang sukses dilakukan. Sekarang ini belum. Kalau itu bisa dilakukan, hilirisasi berhasil untuk perkebunan, perikanan, pertanian. Wah, ini baru nikel udah segini, apalagi nanti muncul yang baru-baru lagi. Wah.
Tapi yang bikin salut itu yang tegas. Presiden ini tegas ya, walaupun kita diserang, yaitu dikasih peringatan sama IMF, ada serangan dari Eropa gitu ya, tapi presiden kita tetap tegas untuk masalah hilirisasi ini. Wah, ini sih keren, karena ya, yang dituju itu adalah Indonesia yang maju walaupun di beberapa tahun kemudian ya. Kalau hitungan World Bank, IMF, OECD di 2040 sampai 2045, saya yakin ini bisa agak maju tuturnya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengajak masyarakat mensyukuri Indonesia yang bisa lepas dari pandemi COVID-19. Selain dari sisi kesehatan, Indonesia juga dinilai berhasil menangani dampak COVID terhadap ekonomi. Patut kita syukuri, alhamdulillah kita bisa mengendalikan, kita bisa mengelola ekonomi kita pasca pandemi COVID dan bisa kembali normal dalam waktu yang sangat cepat, ujar Jokowi dalam pidato zikir dan doa kebangsaan 78 tahun Indonesia Merdeka yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden Selasa 1 Agustus 2023. Jokowi membandingkan situasi ekonomi global yang masih memprihatinkan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Saat ini ada 96 negara yang menjadi pasien dana moneter internasional atau IMF. Sampai saat ini sudah 96 negara yang menjadi pasien IMF. Kita pernah jadi pasien IMF di tahun 97 sampai 98. Itu pun saat itu waktu krisis enggak ada 10 negara. Ini sudah ada 96 negara jadi pasien IMF, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Tidak hanya itu, Jokowi menyebut tantangan ekonomi global dibarengi dengan krisis energi dan krisis pangan, ditambah adanya perang Rusia dan Ukraina. Gandum yang dari Rusia biasanya bisa keluar 130 juta ton, tidak keluar sama sekali. Dari Ukraina biasanya 70 juta ton, tidak bisa keluar sama sekali hingga harga gandum naik dan banyak kekurangan pangan di banyak negara, ingatnya. Jokowi juga mengingat saat pandemi COVID-19 baru-baru merebak di Indonesia, beruntungnya hal itu bisa dilewati yang dinilai berkat kerja keras seluruh komponen bangsa dan gotong royong seluruh lapisan masyarakat. Betapa keadaan mencekam saat itu, kengerian saya sendiri dengan Pak Wakil Presiden, dengan para menteri gak bisa bayangkan COVID ini selesai kapan. Tiap hari di jalan-jalan ambulans nguing semuanya. Sudah selesai yang Omikron, ganti yang Delta, terus ganti-ganti apa lagi? Kita ini tidak bisa menebak dan hanya bisa ikhtiar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, imbuhnya. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya hilirisasi industri untuk mencapai Indonesia maju. Hilirisasi industri juga terbukti membuka lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi. Berdasarkan prediksi World Bank dan IMF, Jokowi mengungkapkan Indonesia bisa masuk dalam kategori negara maju periode tahun 2040 sampai 2045. Guna mencapai target tersebut, hilirisasi menjadi salah satu kunci utama. Kalau hitungan World Bank, IMF, saya yakin Indonesia bisa maju tahun 2040 sampai 2045. Oleh sebab itu, hilirisasi ini, apapun itu, harus kita teruskan, ungkap Jokowi dalam acara pengukuhan kepengurusan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, masa bakti 2023 sampai 2028 di Jakarta pada Senin sore 31 Juli 2023. Jokowi mencontohkan, salah satu dampak positif hilirisasi yang telah dirasakan adalah membuka banyak lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. Sebelum hilirisasi nikel, hanya 1.800 tenaga kerja yang sudah terlibat dalam pengelolaan nikel di Sulawesi Tengah. Namun setelah hilirisasi berjalan, jumlah tenaga kerja yang terlibat bertambah menjadi 71.500 tenaga kerja. Di Maluku Utara, sebelum hilirisasi hanya 500 orang, setelah hilirisasi menjadi 46.500 pekerja yang bisa bekerja di sana. Kata Jokowi memberikan contoh lain dari manfaat hilirisasi nikel, tidak hanya menambah jumlah lapangan kerja, hilirisasi nikel juga terbukti menambah nilai ekspor yang diterima Indonesia. Untuk produk turunan nikel, Jokowi mengungkapkan di tahun 2014 nilai ekspor Indonesia hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar US. Kemudian setelah hilirisasi, nilai ekspor tumbuh menjadi 33,8 miliar dolar US. 1,33 dari 2,1. Berapa tingkat kenanya? Keren sih yang di bagian menciptakan lapangan pekerjaan itu ya. Itu masalah satu problem Indonesia ya. Jadi dengan adanya itu kan
Oke, kalau kita bisa mengolah itu di negara sendiri, kenapa harus diekspor yang mentahnya gitu ya? Karena dia itu juga bisa menambah lapangan pekerjaan. Ya seperti yang kita tahu, problem Indonesia itu dari dulu tuh salah satunya pengangguran itu ya. Jadi karena ini tercipta lapangan pekerjaan, otomatis pengangguran itu berkurang. Itu menjadi suatu yang bagus juga untuk Indonesia. 1 miliar dolar US itu hanya besi baja. Seluruh produk turunan nikel 2014 kita ekspor hanya menghasilkan 2,1 miliar dolar US. Kemudian melompat jadi 33,8 miliar dolar US. Berarti melompatnya berapa kali? Ini baru beberapa turunannya saja, ungkap Jokowi. Dia menegaskan pentingnya pengaplikasian teknologi lebih canggih untuk memberikan petani modal dalam menerapkan hilirisasi industri. Jokowi mencontohkan sebagai salah satu penghasil kelapa terbesar di dunia, apabila petani menerapkan hilirisasi, nilai tambah produk kelapa setengah jadi atau produk kelapa jadi akan berkali-kali lipat. Kalau ini dijadikan hilirisasi barang-barang setengah jadi atau barang jadi, misalnya nata de coco bisa 3,6 kali nilai tambahnya, kelapa parut 6 kali nilai tambah, arang baton bisa 4,5 kali nilai tambah, CPO bisa 11 kali, jelas Jokowi. Wah, keren. Jadi efek dari hilirisasi ini memang luar biasa banget ya guys. Karena yang dituju itu Indonesia maju. Indonesia maju. Tadi kira-kira Indonesia bakal maju di tahun 2040 sampai 2045 ya guys ya. Ini benar-benar program yang luar biasa sih, hilirisasi ini ya. Jadi bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia juga gitu, karena adanya lapangan pekerjaan. Karena kalau nikel ini diekspor mentah kan hasilnya seberapa gitu ya. Kalau udah diolah itu hasilnya juga makin naik gitu ya. Ditambah lagi pengangguran di Indonesia ini menjadi lebih berkurang. Nah itu nilai plus banget. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. Don't lupa comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih, see you, bye.